barusan kita dengar ya ceramah dari Ustadz Prastio yang menerangkan tentang penyesalan orang-orang yang sudah meninggal. Semoga kita diselamatkan dari penyesalan ya. Orang yang terselamatkan oleh penyesalan adalah orang yang menyesal dulu di dunia. Ya, orang yang banyak menyesal di dunia, dia nggak menyesal di akhirat. Orang yang banyak takut di dunianya tentang kelak di akhirat, dia selamat dari ketakutan di akhirat. Dia yang hati-hati di dunianya, dia santai di akhiratnya. Ya, di antaranya orang-orang yang senang zikir, orang-orang yang istiqamah zikir, menuntut ilmu Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, itu orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan dikatakan sama Ustadz bahwasanya kalau kita tahu mereka keadaan orang-orang ahlul kubur, mereka itu ingin apa? Ingin balik lagi kembali ke sini agar apa? Agar mereka bisa beramal soleh. Tapi la yanfa'un nadam, tidak ada artinya penyesalan. Kalau sudah mati udah. Nah, kata. Walaupun ada, cuman nggak bisa balik lagi. Nah, di antaranya kan hadis Rasul SAW ya dalam Sahihain ya, bahwasanya kullu bani Adam idza mata ibnu Adam ingkata amaluh. Jika mati anak cucu Adam atau manusia, maka terputus, sudah selesai urusannya, sudah selesai semuanya, hitung-hitungan tinggal, kecuali 3 perkara kata Rasul SAW. Yang pertama kali apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, al-ilm yuntafa bih, ilmu yang bermanfaat apapun. Makanya kita harus alim, minimal kita bisa memberitahu orang, di mana orang itu kita beritahu dan bisa beramal soleh. Ya, itu bermanfaat buat kita di kubur kelak di akhirat. Ketika orang itu bisa baca, ketika orang itu tahu yang tadinya nggak tahu tentang agama dan lain sebagainya, kita dapat pahalanya terus. Selagi orang itu beramal, apalagi orang itu menyampaikan lagi kepada orang lain terus, kita dapat terus kiriman-kiriman terus. Nah, kata Rasulullah SAW, ilmu yang bermanfaat ya. Ada ilmu yang nggak bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini dibilang ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu jelasnya ilmu yang memudahkan kita untuk beramal soleh, itu al-ilm yuntafa bihi. Yaitu ilmu yang gampang untuk kita amalkan, beramal soleh, dan gampang untuk kita sampaikan, dan menjadikan kita gampang untuk mendapat taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mesti Allah Ta'ala memberi ma'unah, bantuan kepada kita untuk menjalankannya. Kemudian ketika kita menyampaikannya, Allah juga memberi bantuan agar orang yang kita sampaikan itu juga mudah untuk memahaminya, kemudian menjalankannya. Itu tadi saluran itu ke kiriman untuk kita waktu di kubur. Jadi semua orang Islam itu dianjurkan alim. Kaya nggak apa-apa, tapi dulu. Sebab kalau sudah alim, kata Rasul SAW, man arada dunia fa'alaihi bil ilm. Kalau ente pingin dunia, ya kata Rasul SAW, pingin harta, pingin sesuatu yang ada di dunia, kenikmatan dunia, ente harus pakai ilmu, kata Rasulullah SAW. Ya, nggak ada orang yang bisa mendapatkan dunia tanpa ilmu, pasti ilmu. Semuanya itu harus pakai ilmu. Makan aja pakai ilmu, kalau nggak pakai ilmu kan berat. Semuanya pakai ilmu. Ada ilmu yang secara otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala setel. Ya, kayak makan itu ada otomatisnya, semua lidah kita dan lain sebagainya itu ada otomatisnya. Nggak mungkin masih penuh di mulut kita telan langsung, enggak, kita kunyah dulu ini. Itu otomatis ilmu dari Allah Ta'ala. Itu dikasih juga Allah Ta'ala juga ngasih sama hewan itu ilmu begitu. Ya. Jadi kalau orang nggak bisa hal-hal yang hewan bisa, berarti lebih buruk daripada hewan, ya kan? Ya, kata kalau sama aja seperti hewan. Nah, makanya kita disuruh belajar ilmu agama biar kita berbeda, nggak sama-sama
hewan seperti itu. Mereka tahu hewan itu, tahu melindungi dirinya, tahu cara makan, menyimpan makanan, memberi makan anaknya, tahu semua itu. Urung, semuanya lah. Allah kasih ilmu yang otomatis. Tapi kalau manusia pembedaannya adalah ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat. Pertama kali bermanfaat untuk dirinya, baru untuk orang lain. Pokoknya ilmu aja dulu pertama kali. Nah, biasanya dengan membaca, makanya ayat Al-Quran itu pertama turun kan Iqra. Orang disuruh membaca. Yang membaca, mendengarkan, mengulang-ulang, nanti kita akan mendapatkan ilmunya. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita berdoa, adab dengan ilmu. Nah, ilmu itu nanti akan bermanfaat buat kita dan orang-orang yang akan kita sampaikan dari ilmu yang kita telah punya. Itu ilmu itu yang seperti itu bermanfaat di kubur. Tapi kalau yang enggak seperti itu, ilmu malah menjurumuskan kita. Di dunianya menjerumuskan kita, apalagi di akhiratnya. Yang nambahnya sedikit, takaburnya tambah, ya. Ilmu yang pas-pasan berani mengatakan hal-hal yang tidak perlu. Ucapan-ucapan yang tidak perlu. Orang semakin berilmu, semakin bermanfaat ilmunya, aja semakin hati-hati. Karena itu tanda ilmu bermanfaat. Ada lagi orang betul-betul tahu ilmu, tapi sama Allah Ta'ala ilmunya nggak diberi manfaat. Alim dia hafal ini, hafal Al-Quran kadang-kadang, ya, hafal hadis dan lain sebagainya, tapi Allah tidak meletakkan hidayah di dalam hatinya. Berarti ilmunya cuma mangkrak di otak. Nah, makanya Allah Ta'ala di Al-Quran dikatakan orang-orang yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang hatinya bodoh, bukan akalnya bodoh, tapi hatinya yang bodoh. Kata jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati yang bodoh walaupun ilmunya banyak, otaknya pun ilmu penuh, tapi ketika dia keluarkan tidak diberi manfaat sama Allah Ta'ala, bikin bingung orang, bikin perpecahan dan lain sebagainya. Ya, Allah juga terangkan ini orang-orang kumpulan gerombolan orang-orang seperti itu diterangin di Al-Quran. Di antaranya sebagian besar Bani Israel, Allah sudah mengatakan di Al-Quran, ya. Wa qadayna ila Bani Israel fil kitabi la tusidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluwan kabira. Nah, aku telah tetapkan, kata Allah Ta'ala, untuk Bani Israel, ya, untuk orang yang Zionis maksudnya. Aku sudah ditetapin dulu karena jengkelnya Allah, Allah tetapin dulu. Mereka itu tetapkan qadayna ila Bani Israel, Zionis, Israel Zionis, fil kitabi di dalam Al-Quran, la tusidunna marratain. Mereka akan merusak jagat ini 2 kali. Ya. Kapasitasnya wallahu a'lam, ya. Wah, seluruh dunia ataupun tempat-tempat mana, pokoknya mereka itu ada penyakit merusak. Padahal relatif cerdas mereka. Ini Allah sudah udah diduluin sama Allah Ta'ala. Aku tetapkan untuk Bani Israel di dalam kitabku, kata Allah Ta'ala, mereka akan merusak Bani Israel. Tusidunna fil ardi marratain. Mereka akan merusak di muka bumi ini, menjadi perusak di muka bumi ini 2 kali. Pertama sebelumnya Rasulullah, dan yang kedua setelah Rasulullah SAW. Ya, kita bisa lihat kan di berita dan lain sebagainya. Itu dikasih ilmu sama Allah Ta'ala, tapi ilmunya tidak bermanfaat, bahkan untuk merusak. Boro-boro untuk manfaat orang lain, untuk dirinya aja nggak nyelamatin. Ya. Semoga kita selamat, ya, dari ilmu yang merusak. Kata Rasulullah, wala ta'lunna uluwan kabira. Sama dengannya apa? Sama dengannya orang-orang yang seperti itu akan menyombongkan dirinya, nggak berhenti. Terus menyombongkan, wala ta'lunna uluwan kabira. Orang paling top. Mereka merasa bangsa Yahudi itu bangsa paling mulia. Nah, udah kalah argumen sama bangsa Arab, akhirnya mereka merasa dirinya paling mulia. Ada bangsa lain, ya, yang merasa mulia. Mereka merasa seperti bangsa Arya itu, ya. Seperti Persia itu merasa banyak, kecuali orang-orang yang betul-betul beriman. Mereka merasa bangsa Arya itu paling tinggi, diantaranya Iran, Austria. Itu mereka menganggap bangsa-bangsa lain itu rendahan semuanya. Jerman, nah, 3 negara tuh. Biangnya sama Yahudi tadi, ya kan?
Nah, akhirnya mereka ngerusak karena mereka nggak nganggep ya ciptaan Allah yang lainnya. Hakadha. Padahal ilmu itu sifatnya membangun, nggak merusak. Wala ta'lunna uluwan kabira, karena sudah merasa ini apa tinggi, mereka apa namanya menyombongkan dirinya. Ya kata ilmu yang nggak bermanfaat. Lah kelak di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, awwalu ma yu'adzabu 'abdun yaumal qiyamah alimun lan yanfa'ahu Allahu bi ilmih. Orang yang pertama kali diazab sama Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah adalah orang alim yang tidak diberi manfaat ilmunya oleh Allah taala. Manfaat ilmunya. Dipaten sama Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Itu awal yang diazab di kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang manfaat. Sampai Rasulullah SAW itu berdoa ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti apa? Berarti banyak. Ada dan banyak. Orang yang mempunyai ilmu tapi tidak diberi manfaat sama Allah Subhanahu wa taala karena enggak adab sama ilmu. Karena apa? Karena meremehkan ilmu, meremehkan orang yang menuntut ilmu, mereka merasa lebih dan lain sebagainya. Itu termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi waktu kita menuntut ilmu, ingin tahu, kita harus sering juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu itu semakin banyak yang baik, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah mendekatkan diri kita kepada kebaikan itu yang ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak tadi diazab di akhirat. Di dunia yang rusak, diazab di akhirat. Hakadha. Itu yang pertama kali ya. Apa namanya? Ilm yuntafa bih.